Yayasan Desa Hijau adalah organisasi nirlaba yang awalnya didirikan untuk mendukung pelestarian lingkungan. Didirikan oleh Mirza Sahreza, Priyanto Susantiadi, dan Mujiono pada tahun 2008, yayasan ini kemudian melebarkan fokus pada bidang pendidikan, kesehatan, dan juga sosial. Apa yang menyebabkan Yayasan Desa Hijau mengembangkan jangkauan orientasinya? Lalu apa saja yang telah dilakukan Yayasan Desa Hijau selama 12 tahun ini? Simak Filantropi sesaat lagi. Yayasan Desa Hijau bersama berkarya bermanfaat. Alhamdulillah. Bapak mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu, sebenarnya Yayasan Desa Hijau ini kan awal mulanya katanya cuma dari tanam-tanam pohon. Betul. Nah, pada saat itu bagaimana ceritanya dan mungkin bisa diceritakan juga pelopornya siapa? Ya. Jadi Yayasan Desa Hijau ini awalnya kita dimulai dari kepedulian kita terhadap lingkungan, khususnya mengajak masyarakat untuk menanam pohon. Nah, pelopornya ini dari salah satu pendirinya itu Pak Heru, ya, Pak Heru Kusdiono. Beliau seorang aktivis pendidikan dan juga aktivis sosial. Nah, jadi latar belakangnya adalah ini isunya global warming, jadi peningkatan suhu yang setiap hari gitu. Jadi isu global warming, jadi kita angkat itu sebagai sebuah program menanam pohon. One man, one tree. Jadi satu orang satu pohon. Oh. Ya, satu orang satu pohon. Karena emang pohon ini nggak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Ya. Jadi dari situ kita buat programnya. Namun kemudian hari banyak teman-teman juga yang kemudian ikut bergabung. Tapi isunya nambah nih. Jadi tidak hanya sekedar nanam pohon, tapi bagaimana caranya mengedukasi masyarakat supaya mereka jadi paham bahwa pohon itu adalah bagian dari kehidupan yang nggak bisa dipisahkan. Pohon itu kan memproduksi oksigen, Pak ya. Nah, jadi kalau nggak ada pohon, otomatis keseimbangan lingkungan itu pasti terganggu. Pak, menariknya kan awalnya fokusnya pada lingkungan, tapi sekarang ke pendidikan juga, sosial juga. Wah, ini kok jadi kemana-mana, gimana ceritanya, Pak? Ya. Dalam perjalanannya ternyata banyak sahabat-sahabat yang bergabungnya dari banyak bidang yang berbeda. Ada yang pendidikan, jadi ada dosen yang kemudian ikut bergabung dengan kita. Kemudian juga ada pengusaha-pengusaha muda yang juga ikut bergabung sama kita. Sehingga mereka dalam perjalanannya memberikan masukan, ide-ide bahwa sebenarnya kegiatan ini bisa dikolaborasikan. Gitu. Tidak hanya menanam pohon, tapi dampak pendidikannya untuk bisa mendukung kesadaran masyarakat tadi, kemudian dampak sosial dan ekonominya, kemudian juga dibangun kegiatan-kegiatan sosial ekonominya yang berdampak untuk bisa membantu masyarakat meningkatkan kesejahteraan. Jadi dari situ akhirnya memang berkembang begitu ya, fokusnya jadi ke 4 bidang. Meluas jadi 4 bidang, tidak hanya lingkungan, tapi juga pendidikan, juga sosial dan kesehatan. Saya juga sudah melihat simbolnya, ini menarik sekali karena mungkin awalnya dari lingkungan ya, jadi gambarnya Betul, pohon gambarnya duluan. pohon, Nah, ya. mungkin bisa diceritakan filosofinya seperti apa? Iya, jadi filosofi pohon itu adalah filosofi kebermanfaatan. Pohon mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan, tidak hanya kepada manusia tapi juga ke semua makhluk hidup yang ada di sini. Jadi keberadaan Yayasan Desa Hijau itu mempunyai spirit kita membangun kebermanfaatan ke banyak orang. Jadi dari situ kegiatan-kegiatan yang kita lakukan ya mempunyai dampak sehingga yang terlibat bermanfaat, baik tidak hanya pelakunya, juga donaturnya, juga yang kita angkat dalam kegiatan-kegiatan. Salah satu kegiatan yang rutin dilakukan Yayasan Desa Hijau adalah gerakan Mari Menebar Nasi Bungkus atau yang disingkat dengan nama Gemari Menabung.
Setiap hari Jumat, ratusan nasi bungkus dibagikan kepada masyarakat duafa di beberapa wilayah seperti Ciputat, Cilandak, Pondok Labu, dan di beberapa wilayah di Jabodetabek. Nah, ini kita bukan sekedar memberikan nasi bungkus saja, tapi nasi bungkus yang kami berikan adalah nasi yang sehat dan organik. Mulai dari nasinya, sayur lauknya, bahkan bumbu-bumbunya pun sampai sayurnya semua sehat semua, organik semua. Seperti itu. Jadi kami ingin bahwa masyarakat mendapatkan kesempatan sama untuk hidup sehat. Karena bagi kami, kesehatan adalah mahkota kehidupan, mahkota keluarga. Seperti itu. Artinya yang tadi yang kami sampaikan bahwa semua orang mempunyai kesempatan sama. Kalau bicara kepada Pancasila adalah semua adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi di situ kami ingin banyak masyarakat, walaupun kami saat ini belum bisa menyentuh kepada seluruh masyarakat, at least kita berusaha untuk semakin banyak kebermanfaatan bagi masyarakat yang memang mereka hidupnya kurang beruntung dengan kita. Jadi kami mengajak para masyarakat yang memang mempunyai kelebihan untuk berbagi bersama-sama, berbagi ke mereka untuk memberikan minimal nasi sehat organik ya setiap yang kami adakan setiap hari Jumat. Tapi untuk visi misinya dari Yayasan Desa Hijau sendiri apa, Pak? Kita memiliki misi membangun sebuah lingkungan yang harmonis, yang nyaman, yang toleran, yang sejahtera. Kemudian misinya kita mengajak kepedulian masyarakat. Ya, kalau ada satu event juga yang biasa kita tiap tahun lakukan itu namanya event Ragi. Ragi itu sebenarnya juga ada salah satu makna yang kita angkat bahwa dari segelintir orang ini kita berharap menjadi ragi. Nah, jadi kalau ragi itu kan nggak banyak biasanya kan. Tapi dari situ kita bisa mengajak masyarakat, ya ragi itu kepanjangan dari Ramadan berbagi. Jadi sebenarnya itu dimulai dari apa yang ingin kita lakukan. Gitu. Jadi kita ingin menjadi ragi bagi masyarakat untuk bisa mengajak kepedulian mereka, tidak hanya kepada lingkungan, tapi juga sosial, juga pendidikan dan kesehatan. Lalu untuk programnya sendiri bentuknya seperti apa saja berarti, Pak? Program-programnya kita berkolaborasi dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan swasta, ya, yang sinergi dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Ya, salah satu contoh, setiap tahun kita ikut dalam memperingati Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Ya, karena kita juga ada program Bank Sampah. Nah, jadi ini berkait sama lingkungan. Jadi ini lingkungan berkait, sosialnya berkait. Oke, Bapak untuk tantangan-tantangannya sendiri pada saat awal mula dibangun sampai sekarang itu apa saja, Pak? Tentunya banyak sekali ya tantangannya karena kita bergeraknya di bidang sosial ya. Mengajak masyarakat ini perlu sarana. Ya, jadi sarana mereka untuk bisa bersama-sama, kemudian juga dibicara sarana itu ada biaya operasional dan sebagainya ya, yang memang kita selama ini dari kita, oleh kita dan untuk kita, dan juga donatur-donatur yang memang kita ajak untuk bersama-sama. Pak, tapi memang menarik sekali ya. Ini kita ada di sebuah rumah, namanya adalah Rumah Mulia. Betul. Ini tadinya mungkin teman-teman berpikir ini adalah kantornya, tapi ternyata bukan ya? Bukan. Ini pusat kegiatannya. Pusat kegiatannya di sini. Oh, bisa dikatakan ini sangat dekat sekali dengan teman-teman yang lainnya, anak-anak, lingkungan, dan Betul. ini masih terdengar suara burung dan lain sebagainya. Iya, betul sekali. Oke, jadi pusat kegiatannya memang di sini ya, Pak ya? Iya, betul sekali. Oke. Jadi Rumah Mulia ini kita bangun tadi mengkolaborasikan program-program yang kita ada. Jadi lingkungannya ada, pendidikannya ada, sosialnya ada, dan kesehatan juga ada di sini. Jadi semua kita bangun dari sini. Oke.
Oke, dulu dari 2008 itu sudah di sini Pak, atau dari tahun berapa nih di Rumah Loh, Mulia? ini kalau ini baru, mungkin baru 2018 ya. Oke, akhirnya sekarang menggunakan tempat ini dan posisinya sepertinya cukup strategis di sini ya Pak ya? Ya, perkenalkan nama saya Agus Supriyatna. Saya di sini selaku Penjab Rumah Mulia. Ya, untuk menyeimbangkan program yang ada di Rumah Mulia ini, kita adakan sistem atau schedule gitu. Jadi supaya tidak bentrok dengan program-program lainnya. Nah, salah satunya kalau setiap hari Kamis tadi ya, kita ada santunan di Sigosa, dan setiap hari Minggu kita ada bimbel gratis untuk yatim dan duafa di lingkungan sini, yaitu ada kelas belajar matematika, ada bahasa Inggris, ada kelas tahfiz Quran, sama karakter building. Nah, kita adakan edukasi itu kepada anak-anak supaya anak-anak mengerti, atau ya bagi orang tuanya yang mungkin ya untuk pembelajaran di sekolahnya mereka itu kurang diayomin. Nah, kita bantu di sini itu dengan memberikan bimbel gratis kepada mereka. Pak, mengingat ini fokus bidangnya kan ada ke 4 bagian begitu. Betul. Lalu bagaimana caranya bisa berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lainnya? Ya, jadi kami selalu mengajak kepada sahabat-sahabat yang tadi punya kepedulian. Setelah kita bersama-sama, kita ajak mereka punya komitmen bersama. Ya, sehingga nanti kegiatan-kegiatan ini bisa berkolaborasi, baik itu tadi dengan pemerintahan, pihak swasta, ataupun dengan masyarakat. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita selalu banyak yang mensupport gitu kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Pak, ada motonya nggak sih Yayasan Desa Hijau ini? Kita punya moto yang selalu kita sampaikan ya pada saat-saat setiap event, itu selalu bersama, berdaya, bermanfaat. Oh, 3 hal tersebut ya? Bersama, berdaya, bermanfaat. Oke, mungkin artinya apa Pak dari ketiga kata itu? Jadi program-program kita ini butuh kebersamaan. Dengan kebersamaan itu kita membangun pemberdayaan masyarakat yang memberikan kebermanfaatan kepada banyak orang. Oke, baik. Lalu Pak, di sini kan pasti punya nilai-nilai ataupun core values dalam yayasan sendiri. Nah, core values-nya ini apa saja Pak? Jadi kita menanamkan kepada setiap personil yayasan dan juga kepada para stakeholder yang terlibat untuk mempunyai jiwa kepedulian yang tinggi. Tadi khususnya terhadap keempat bidang yang memang kita hari ini kita angkat. Ya, baik itu bidang lingkungan, ya, kemudian sosial, pendidikan, dan kesehatan. Dengan visi membangun kepedulian terhadap lingkungan dan sesama umat manusia, Yayasan Desa Hijau mengajak para relawan dan donatur untuk selalu berbagi dengan yang membutuhkan. Saya menjadi relawan di Yayasan Desa Hijau sejak tahun 2018. Pengalamannya mengajar di sini sangat senang sekali karena memang merasa bisa membantu anak-anak yatim yang yatim duafa yang memang mereka untuk belajar di luar untuk les itu memang lumayan harganya ya kalau untuk berbayar Mbak. Jadi di sini memang kita free untuk anak-anak yatim dan duafa. Terus senangnya ya karena mereka sangat semangat sekali belajar di sini. Jadi kita juga para relawan tim mengajarnya juga jadi semangat juga ikutan semangat mengajarnya. Alhamdulillah antusias dari para orang tua murid dan warga sekitar juga sangat baik, responnya sangat baik kepada kegiatan Rumah Mulia Desa Hijau ini. Bentuk uang, bentuk karpet atau bantal yang bisa berguna untuk di sini, gitu, selimut. Saya merasakan ketika menjadi donatur di Desa Yayasan Hijau ini rasanya nyaman, bisa berbagi, jadi biar orang bahagia gitu kan dengan orang, walaupun kita kasih sedikit orang tuh seneng gitu, ya, pengen berbagi aja gitu.
Lalu Pak, Bapak sendiri kan di sini sudah bergabung dari tahun 2012 ya, berarti kalau Betul. dihitung-hitung kira-kira sekarang sudah 8 tahun lah ya kira-kira. Ya lumayan. Lumayan lama juga. Iya, betul Apa sih sekali. Pak yang membuat Bapak memiliki panggilan untuk terus berada di Yayasan Desa Hijau? Saya merasa bahwa keberadaan saya hari ini bisa jadi sampai seperti ini itu tidak terlepas daripada keterlibatan banyak pihak. Sehingga saya merasa saya pun juga harus membantu sahabat-sahabat yang lain yang hari ini juga mungkin kondisinya butuh perhatian, butuh kepedulian, butuh bantuan dari kita. Oke, mungkin ada pengalaman khusus begitu Pak ketika bersama dengan Yayasan Desa Hijau yang nggak bisa dilupa sampai sekarang? Iya, tadi tuh bicara nanam pohon tuh. Iya. Jadi saya nggak pernah kepikiran tuh nanam pohon. Jadi begitu diberikan pemahaman bahwa pohon itu sangat bermanfaat terhadap kehidupan manusia, di situ saya berpikir, oh berarti selama ini saya nggak punya kepedulian itu gitu kan. Nggak pernah terpikir bahwa kita punya kewajiban menanam pohon. Padahal pohon itu nanti ketika tumbuh itu membawa manfaat bagi kita semua. Gitu. Lalu untuk yayasan ini sendiri, ini kan sudah berjalan juga cukup lama dari 2008 sampai sekarang. Tolak ukur keberhasilannya seperti apa Pak? Kita selalu berjalan ya, jadi tolak ukurnya semakin banyak orang yang peduli, semakin banyak kegiatan yang kita bangun, semakin banyak masyarakat yang merasakan keberadaan kita, sehingga ya itu jadi semacam tolak ukur ya kebahagiaan ya. Jadi kalau misalnya bahagianya kita itu ketika melihat orang bahagia lah. Mulia itu nggak pakai I ya, tapi pakai I. Aku baru Betul tahu nih sekali. ketika ngeliat ini. Iya. Mungkin ada arti khususnya nggak sih? Ya, jadi mulia itu awalnya punya makna tinggi. Jadi punya makna tinggi, yang artinya bahwa manusia yang paling baik itu adalah manusia yang memberikan manfaat buat banyak orang. Namun kemudian dalam penerapannya kita agak ganti I-nya jadi Y. Iya. Karena manfaat yang kita berikan di sini lebih banyak kepada para yatim dan para duafa. Yatim itu yang tidak punya orang tua, duafa yang kurang mampu, sehingga kita bantu mereka bisa ikut pendidikan di sini, bisa ikut kegiatan di sini. Oke, nah menariknya juga kalau nggak salah saya sempat melihat ini ada di mana-mana nih Pak, kotak ini nih. Betul sekali, ini ada di mana-mana. Siapapun boleh berdonasi begitu ya. Minta kotaknya juga boleh. Maksudnya Minta kotaknya boleh? Minta ditaruh di tempat mereka, biasanya tempat usaha atau apa, bisa. Nanti kita sediakan untuk bisa ditempatkan di sana. Oke, tapi selain kotak ini mungkin untuk pemberian donasi bisa dilakukan melalui apa lagi Pak? Banyak hal, kadang ada yang berdonasi bentuknya paket pendidikan, ada paket kesehatan, ada juga yang bisa mereka transfer melalui rekening bank juga kita sediakan. Jadi melalui apapun bisa ya, melalui apapun berdonasi bisa ke Yayasan Desa Hijau. Yang penting Betul ada sekali. lambangnya pasti, pohon ini ya, Ya. pohon berwarna hijau ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Asih, dari ibunya Budiati Ningsih dan Budiayu Lestari, yang les di Rumah Mulia Desa Hijau ini. Dengan adanya Rumah Mulia Desa Hijau ini sangat membantu anak-anak saya. Sekarang bisa bahasa Inggris, pelajaran matematika lebih maju dan lebih bisa. Saya sangat berterima kasih adanya Rumah Mulia Desa Hijau ini, sangat membantu anak-anak saya. Sekarang lebih baik, lebih sopan santunnya tambah maju, segala-galanya tambah maju. Saya sangat berterima kasih banget pada ayah bunda yang mengajarkan anak-anak saya di Rumah Mulia Desa Hijau ini. Lalu bagaimana Pak selama ini Yayasan Desa Hijau bisa sustain secara finansial Pak? Iya, kita selalu berkomitmen ya bahwa kegiatan-kegiatan yang sudah kita bangun ini, jadi menyiasatinya kita selalu berkolaborasi, baik itu kepada masyarakat, kepada pihak pemerintah maupun pihak swasta, yang mereka punya program yang sama, sehingga kita bisa sama-sama berjalan.
Dan juga alhamdulillah hari ini semakin banyak yang peduli, yang kemudian punya program yang sama, sehingga kita bisa jalan bareng dan membantu tadi tuh kebutuhan finansial yang hari ini kita butuhkan. Pak, yang penting juga di sini pastinya regenerasi dong ya. Nah, bagaimana dengan yayasan sendiri? Apakah mungkin selalu terbuka dengan teman-teman volunteer begitu? Karena acaranya kan juga cukup banyak di sini. Banyak sekali. Jadi kita sangat terbuka kepada masyarakat. Hari ini khususnya yang udah banyak terlibat kita juga para mahasiswa ya. Mahasiswa-mahasiswa yang biasanya udah semester akhir, mereka melakukan kuliah kerja nyata, lebih banyak mereka ingin kolaborasi dengan kita karena memang kegiatan-kegiatan ini udah nyata. Sehingga di situ selepas dari kegiatan KKN mereka banyak juga yang kembali ke sini. Oh, mereka melanjutkan di sini. Membantu, iya, membantu pendidikan luar sekolah, PLS-nya dan yang lainnya juga. Kadang kegiatan sosial juga mereka ikut. Oke, kalau untuk tim intinya sendiri regenerasinya seperti apa, Pak? Kalau tim intinya itu kita memang ada salah satu founder kita juga. Ya, beliau adalah juga seorang dosen yang selalu peduli terhadap keberlangsungan generasi di sini. Jadi selalu update pembinaannya. Oke, jadi selalu ada yang mengawasi juga begitu ya. Jadi semuanya bisa berjalan dengan lancar. Betul sekali. Nah, di sini yang tentunya juga harus saya tanyakan adalah rencana. Bagaimana rencana jangka pendek dan juga jangka panjang dari yayasan sendiri? Ya, kita punya keinginan bahwa kegiatan-kegiatan ini bisa diadopsi oleh banyak masyarakat. Oh, jadi nggak masalah kalau diadopsi sama teman-teman lain ya? Ya, jadi nggak masalah. Kalau memang ada yang mengadopsi, kita juga justru malah senang karena memang kita tugasnya jadi ragi. Oh ya, balik lagi ke situ ya Pak ya? Ragi itu kemudian bisa menularkan kepada yang lain supaya bisa kegiatan yang sama. Saling membantu, saling menolong. Karena itulah esensi keberadaan kita di sini. Oke, Pak, terakhir mungkin bisa dong disampaikan pesan-pesannya untuk masyarakat. Mungkin untuk peduli dari mulai lingkungan dulu, atau dari kesehatan, atau dari yang mana dulu dari 4 bidang ini, Pak? Jadi pesan saya kepada seluruh masyarakat supaya kita lebih peduli terhadap lingkungan di mana tempat kita tinggal. Kami mengajak mulainya dari apa yang kita tanam, menanam pohon. Kemudian peduli terhadap kebersihan lingkungan. Dari situ kita peduli terhadap edukasi lingkungan terhadap generasi muda, bicara pendidikan. Kemudian kita peduli terhadap sosial atau masyarakat di sekitar kita. Dan yang terakhir kita peduli terhadap kesehatan diri dan lingkungan kita. Sehingga kita bisa sama-sama hidup dalam lingkungan yang harmonis dan sehat. Dimulai dari lingkungan, program Yayasan Desa Hijau berkembang ke pendidikan, sosial, dan juga kesehatan karena berkaitan satu dengan yang lainnya. Melalui sentra Rumah Mulia, yayasan ini terus mengajak masyarakat untuk bersama, berdaya, dan juga bermanfaat. Demikian Filantropi edisi kali ini. Saya Melissa Gilbert mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.